Halo, Halo, malam semuanya. aman-aman. Berapa? Masih nunggu yang lain ya? Oke deh. Oke. Patrick. Halo, Bang Patrick. Halo, Bang Panggil. Patrick. Halo, pelosotan. Halo Kak,
Yuk, halo halo semuanya. Cek dulu. Halo, halo. Aman suara saya? Halo, halo, halo. Halo, malam Bang Rey. Halo, Pak Sony, malam. Oke, yang lain aman? Bang Eksa, Bang Patrick, Kak Pelosotan. Yo. Oke, aman. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja, Mas Agung. Halo, halo. Kedengeran nggak ya? Sudah aman, kedengeran. Oke. Yuk, kita ngobrol-ngobrol dikit deh. Malam semuanya. Apa kabar, geng? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, oke. Ini dulu deh. Kita start dulu, kick off dulu. Ada yang mau nanya nggak nih? Apa masih ada yang apa? Saya mau. Yo, siapa nih? Nanya nih, silahkan. Bang Patrick. Gimana Bang Patrick? Lu mau nanya apa, Bang Patrick? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Ya, ini saya bingung nih. Layar emang banyak banget. Ada lagi? Nggak ada? Kayaknya belum ada pertanyaan nih. Mereka Oke masih deh. menunggu apa pembahasan kita hari ini, Mas Agung. Oke, sedang mencari ilham. Oke deh, geng. Kita sharing-sharing aja ya. Ini share screen. Nih saya soal optimize banyak banget nih. Kelihatan nggak ya? Halo. Ya, kelihatan. Mikrofon ini nggak ada masalah kan? Kemarin kan sempat komplain pada ya, ada masalah. Kedengeran kan? Sih. Kedengeran jelas. Oke. Ya udah. Oke deh, kita langsung aja ya. Oke, pertama mungkin ini ya. Jadi ada sedikit update dulu nih buat teman-teman gitu ya. Jadi kemarin kita sempet kan kita sedang develop banyak nih digital products gitu. Kalau teman-teman ada yang tertarik, di sini kita punya digital product, itu ada digital.agungsudoro.com, dan ini kita cukup banyak update sih selama 1 minggu kemarin gitu. Ada berbagai macam digital product lagi yang kita develop gitu ya, kayak misalnya logo-logo, terus juga avatar, poster, terus ini juga ada baru lagi, ada 25.000 plus prompt buat copywriting. Jadi buat teman-teman yang kerjanya atau profesinya buat nulis gitu ya, buat sales copy, buat jualan gitu. Nah, ini ada promptnya lengkap, ada 25.000, ada AI baju juga, terus juga ini buat bikin AI avatar, baju pria, baju wanita, terus juga ada profesi, ada 99 profesi avatar. Ini biasanya dipakai buat UMKM gitu kan. Misalnya UMKM apa sih? Dokter gigi gitu ya, atau juga instructions building itu kan, arsitek gitu. Nah, itu biasanya butuh nih AI avatar buat bikin banner lah, buat bikin apaan lah. Nah, ini semua udah lengkap, ada 99 profesi. Kalau baju-bajunya di sini juga udah ada. Kalau ini lupa, kalau nggak salah ada 300-an gambar plus juga promptnya untuk bisa melakukan
generate gambar avatar gitu ya. Nah, ini bisa dipakai buat media marketing, bikin poster, mau ngapain lah terserah gitu. Terus juga ada update terbaru lagi juga, ini ada 217 pahlawan Indonesia. Jadi kalau misalnya ada tema-tema marketing atau pemasaran yang berhubungan dengan hari kepahlawanan lah, hari apaan lah gitu kan, atau yang bertema-temakan Indonesia, itu bisa pakai ala-ala kayak gini. Misalnya contohnya beberapa kayak AI brand-brand yang berhubungan dengan baju-baju kebaya. Nah, itu kita bisa dampingin sama pakai baju AI avatar yang 3D modelnya kayak gini. Terus juga ada beberapa update juga di sini yang page 2 sekarang. Ada dari sisi digital product itu ada berbagai macam AI tools lagi juga ya, kayak Script Buddy sama The Content Alchemist buat teman-teman gitu. Kalau mau nulis udah nggak perlu lagi mikirin prompt segala macam, itu udah di take over semua, toolsnya udah ada di sini, tinggal nanti bisa dicek aja gitu sih. Ada pertanyaan nggak nih? Oke, jadi segitu sedikitnya update dari digital ya. Ini masih tetap kita push lagi produk-produk digital buat ngebantuin teman-teman juga. Terus teman-teman yang buat mau affiliate gitu ya, nggak punya produk digital gitu, terus pengen cari cuan ya, bisa tinggal klik aja nih affiliate di sini. Itu nanti akan ada bisa mengaffiliatekan produk-produk yang udah ada di sini existing gitu. Jadi nanti setiap kali ada penjualan dari link teman-teman, udah nanti dapat cuan dari sana gitu sih. Nanti tinggal daftar link idenya aja, langsung bisa dapat penghasilan dari sana gitu sih. Terus abis itu update pertama ya dari sisi produk digital. Terus yang kedua adalah kemarin sempat ada request ya dari salah satu yang beli produk digital kita juga sih. Jadi ada di sini Kreasi AI yang beli itu. Nah, di dalam Kreasi AI ini sebenarnya itu ada ada satu aplikasi namanya adalah Character Sheet Generator gitu. Jadi Character Sheet Generator ini fungsinya adalah untuk sebentar. Nah, ini ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini Character Sheet Generator, fungsinya adalah ini adalah custom aplikasi kita yang memang kita bikin fungsinya untuk bisa providing satu foto, terus dia bisa berubah langsung ke berbagai multiple character sheet gitu ya. Entah itu kita mau, misalnya ini contohnya fotonya Mahalini gitu kan. Ini foto Mahalini, nanti dia akan melakukan face aligning otomatis, terus juga dia akan bisa generate Mahalini dengan berbagai macam baju karakter, baju yang berbeda ini, outfit yang berbeda. Kalau mau dibikin juga face angle yang berbeda, ini animasi ya. Jadi ini masih sama fotonya Mahalini, berubah jadi Pixar, custom Pixar segala macam kayak gini. Ini juga ada juga yang versi face angle. Jadi ini fungsinya buat kalau fotografi gitu. Jadi dia upload foto, dia lakukan aligning, lalu kemudian dia bisa bikin karakter sheet-nya di sini. Dari mulai expressions-nya bisa berubah, terus juga dari head angle, kanan, tengah, kiri, miring, kanan ya. Ini apa nih? Tilt. Terus habis itu nunduk ke bawah dan nunduk ke atas juga kayak gitu. Jadi ini bisa dilakukan semua dengan menggunakan Character Sheet Generator. Ini juga ya, Character Sheet Generator kayak gini. Ini yang ekspresi, juga bisa ngerubah muka ekspresi gitu. Ini kan sama Mahalini ya. Ini bisa berubah posenya segala macam. Cuma menggunakan satu referensi foto kayak gini, kemudian dia bisa berubah semua jadi kayak gini. Kayak gitu. Ini juga woman outfit. Nah, ini masih berhubungan juga woman outfit sama yang tadi kita bahas di sini ya. Ini kan ada di sini. Jadi AI pria baju dan AI pakaian wanita gitu. Nah, ini apa sih kebutuhannya? Ini biasanya dipakai buat fotografi ya. Jadi misalnya kayak ada apa sih sebenarnya foto studio gitu ya. Foto studio yang biasanya dia udah dapet nih satu shot dari model tertentu, terus dia pengen bikin punya shot-shot yang berbeda kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai Character Sheet Generator ini, tinggal klik langsung jadi. Cuman ini kemarin ya memang agak-agak susah sih ya gitu. Kita bikin satu aplikasi yang terlalu mutakhir atau gimana gitu ya. Jadi ini
kalau untuk bisa melakukan generasi gambar yang seperti ini kita butuh model yang cukup bagus ya, namanya adalah Nano Banana gitu, at least minimal Nano Banana Flash gitu ya, dan Nano Banana Pro. Cuman ya kayak gitu, kalau misalnya kita pakai modelnya yang bagus untuk bisa hasilin gambar yang bagus terus juga cepet, ya pasti nggak bisa semuanya totally gratis kayak gitu. Makanya ini kendalanya kemarin ada Mas Anggara kalau nggak salah ya, nah itu dia problemnya nggak bisa bayar API key-nya gitu kan. Mungkin dari sisi kapasitas atau budgetnya pun nggak mau bayar buat inian. Makanya ini akhirnya kita aplikasinya ya udah, kalau misalnya ini mau diapain gitu kan, kita nggak bisa juga kan maksa orang buat suruh bayar kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya ini aplikasi mungkin nanti kita akan translate ke dalam ini apa Makanut. Jadi teman-teman kalau yang mau generate karakter sheet ini nanti bakalan lebih mudah lagi di dalam Makanut ini. Nanti disediain prompt-promptnya segala macam, itu nanti bisa generate karakter sheet yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ini mahal ini segala macam bla bla bla. Ini misalnya mau bikin film segala macam, itu juga bisa dibikin pakai karakter sheet generator kayak gini gitu sih. Nah, terus oke ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi ini karakter sheet generator yang dulu sempat kita bikin gitu ya. Jadi ini. Ya ini banyak sih use case-nya, nggak cuman foto studio, bikin karakter, bikin ini juga. Kalau teman-teman misalnya pakai nonton Instagram gitu kan, atau mainan Instagram, itu biasanya tuh ada iklan-iklan tuh. Iklan-iklan drama-drama Cina gitu kan. Drama Cina lah, drama orang bule lah segala macam bla bla bla. Nah, itu mostly video-video pendek atau sebutannya adalah microdrama. Nah, microdrama itu mostly di-generate pakai AI yang bentuknya tuh kayak gini gitu ya. Jadi dia generate pertama karakter sheet dulu, jadi mukanya segala macem bla 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 kayak begini, terus juga karakter pose-posenya, outfitnya kayak begini. Misalnya cerita tentang apa ya, seorang kekasih yang ninggalin pacarnya atau apalah kayak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka bikin karakter sheet dulu kayak begini dari berbagai angle. Jadi nanti fungsinya adalah supaya pas lagi ngegenerate videonya itu dia hasilnya tuh akurat, mukanya nggak aneh-aneh kayak gitu. Jadi di sini AI-nya bisa lebih akurat pada saat ngegenerate kalau kita bikin yang begini-begini tuh ininya. Nah ini ya tuh segala macam. Kalau kita punya karakter base-nya kayak gini ini segala macam kayak gitu sih. Jadi ini bakalan nanti masuk semua ke dalam Makanut sih kalau misalnya mau inian edit prompt segala macam. Nah, ini masuk ke dalam kursus kita yang namanya adalah kalau mau dapat ya karakter sheet generator, tapi mungkin itu juga nanti akan ada versi terpisahnya ya. Ini ada di dalam kreasi AI. Nanti semua prompt-promptnya gimana cara bikin multiple angle segala macam bla 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 kayak gitu, itu bisa dapat semua promptnya tuh di dalam sini. Juga berbagai macam sampel-sampelnya ada di sini gitu. Terus ya nanti bakalan ada sih. Kalau ini kan versi lengkapnya, kalau ntar bakal ada lagi yang versi cuman karakter sheet doang. Jadi kalau teman-teman yang memang bergerak di industri pengen ya apa ya, pakai AI ini buat mengembang bergerak di industri entertainment, kayak misalnya mau bikin mikrodrama kayak gitu-gitu, cerita-cerita drama di buat konten-konten sehari-hari, ini juga bagus buat branding gitu ya. Misalnya cerita tentang Mahalini yang seorang wanita yang ditinggalkan pacarnya karena tidak membeli kopi atau apa segala macam, tidak dibeliin baju dari mana gitu kan, itu juga bisa banyak gitu. Jadi sebenarnya cara dapetin cuan dari AI itu sebenarnya banyak gitu. Salah satunya adalah kayak begini gitu ya. Kita utilizing AI buat bikin branding atau bikin marketing dari suatu brand gitu ya, atau dari suatu perusahaan atau produk tertentu. Nah, nanti intinya atau endingnya adalah orang atensinya ke situ, habis itu brandnya makin naik dan penjualannya makin tinggi kayak gitu sih. Ini terus mungkin kalau untuk fiturnya mungkin bisa nanti jelasin sama Mas Sony kali abis ini ya gitu. Oke, segitu dulu. Ada yang nanya nggak nih? Oke. Belum ada yang nanya, geng. Ya udah. Mungkin Mas Sony bisa. Ya, belum ada ini. Gimana Mas? Oke, segitu dulu dari Belum saya. ada ya tanya. Ya. Oke, baru join. Halo, halo. Piu, halo Pak Tosai. Welcome. Ya.
Oke, Mas Agung udah Mas Agung? Udah. Oke, mungkin demo bisa ke Mas Sony kali. Oke, saya share dulu, share screen teman-teman. Ya, apakah udah muncul? Udah sih Mas Sony. Oke. Oke, udah aman ya. Ya. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Selamat datang yang barusan join. Jadi tadi Mas Agung udah menjelaskan salah satu fitur yang kita kembangkan, tools yang kita kembangkan sendiri ya, itu ya karakter sheet generator. Tadi udah dijelasin. Jadi yang pertama, untuk karakter sheet generatornya tadi itu sebelumnya kalau kita mau akses via website ya. Tapi sekarang kita udah pindah supaya ini memudahkan juga untuk teman-teman. Sebelum ke sana, mungkin ini saya jelasin dulu. Mungkin teman-teman masih ada yang asing. Tools yang saya buka ini apa? Tools yang saya buka ini adalah Makanut ya, teman-teman. Kalau misalnya mau download, ini free. Silakan download di sini. maka.agungsudoro.com. Makanut ini adalah aplikasi untuk melakukan pencatatan sehingga pencatatan kita itu menjadi lebih rapi dan di dalam situ juga banyak fitur-fiturnya teman-teman bisa pakai secara free. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki catatan um, di dalam pekerjaan atau di dalam project supaya uh, organisirnya itu nggak berantakan ya, karena ini bisa dibuka satu folder dan per folder, per file ini bisa kelihatan dibandingkan kita langsung pakai Windows Explorer. Nah, itu akan lebih ribet ya. Kita harus buka dulu foldernya, terus buka aplikasi pihak ketiga, misalnya Microsoft Word atau yang lain ya. Itu lebih ribet ya. Nah, di sini kita bikin namanya Makanut. Kalau teman-teman juga tahu Obsidian, nah itu sejenis itu untuk melakukan pencatatan, tapi ini lebih lengkap fiturnya. Jadi teman-teman bisa download gratis ya kalau misalnya punya project, punya pekerjaan itu bisa dibuka dengan Makanut ini. Jadi nanti kelihatan folder-foldernya, kemudian file-filenya, dan ini sebenarnya banyak banget ya fitur-fitur yang free-nya. Tapi saya tidak akan jelaskan semuanya. Jadi itu teman-teman aplikasi yang saya buka ini. Dan mungkin ini disclaimer dulu teman-teman. Kita bikin banyak tools-tools, yaitu salah satunya Makanut dan aplikasi-aplikasi AI yang lain, itu kita bikinnya nggak sembarangan ya. Maksudnya kita bukan orang awam yang nggak paham coding terus bikin beginian. Tapi kita itu, terutama saya dan Mas Agung, itu adalah seorang software engineer, jadi memang sudah pengalaman bertahun-tahun ya. Kalau saya sendiri sudah berpengalaman 8 tahun untuk mengembangkan software. Jadi tools-tools yang kita buat seperti Makanut, kemudian Clip Motif yang kemarin dan lain-lain, itu nggak bermodalkan vibe code aja teman-teman. Jadi ini tools-tools yang kita buat itu adalah tools-tools yang benar-benar sudah proper gitu. Dan minim errornya juga karena kita memang sangat-sangat berpengalaman di bidang software engineer. Nah, ini salah satunya yang kita buat, Makanut ya. Oke, sekali lagi bisa download free maka.agungsudoro.com di sini. Nah, ini tampilannya. Kita akan langsung ke pembahasan fitur yang barusan kita selesaikan ya. Teman-teman kalau misalnya udah download maka pastikan update versi terbaru. Nanti kalau teman-teman buka masih pakai versi yang sebelumnya, ada tombol update di sini. Nah, itu nanti di-update akan mendapatkan pembaruan fitur paling terbaru yaitu Image AI Generator. Oke, apa itu Image AI Generator? Nah, ini fitur yang
untuk memudahkan kita ketika bikin gambar langsung directly di dalam aplikasi Maka. Sebenarnya sih bisa ya, kita generate pakai Gemini, ChatGPT. Nah, tapi itu kita harus buka dulu ChatGPT-nya, kita copy prompt-nya, masukkan, terus kita download, kita masukkan lagi. Nah, itu agak ribet ya. Nah, di sini kita sudah kembangkan supaya bisa langsung di dalam sini dan kita juga sudah buat untuk output-nya sebagus mungkin. Berbeda kalau misalnya kita lewat Gemini atau ChatGPT itu kan kita harus sesuaikan lagi. Nah, di sini kita sudah optimasikan sehingga nanti hasilnya terbaik. Oke, jadi di sini untuk menggunakan fiturnya ini gampang banget ya. Langsung aja di sini ketik image AI. Nah, udah di sini kita prompt aja. Tapi bedanya di sini fiturnya kita bisa langsung pilih prompt yang tersedia yang ada di file ini. Nah, kebetulan di sini saya udah buat 3 contoh prompt, jadi nggak perlu kopas-kopas, kita tinggal klik mau bikin apa, image nature scene, kartun karakter, atau minimal poster. Kita coba nature scene ya, bisa langsung klik, nah langsung masuk ke dalam sini. Kalau udah generate, ini kita tunggu hasil generate-nya. Oke, udah ini langsung jadi seperti ini. Kita langsung masukkan aja insert, nggak perlu klik download, masukkan ke dalam folder, langsung aja insert, nanti masuk gambarnya ke download di sini. Nah, itu adalah fitur basicnya ya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur image reference. Apa itu image reference? Nah, kita bisa mereferensikan gambar apa yang ingin kita generate dengan gambar yang lain. Misalnya contoh di sini sudah ada gambar apel dan cherry ya. Nah, saya ingin apel dan cherry-nya ini saya gabungkan dan nanti dia akan pose berpelukan gitu ya, coba ya. Nah, caranya ketik add seperti ini. Nah, kita tulis nama gambarnya apa, misalnya apple ya. Nah, kita pilih, nanti dia akan scan seluruh gambar yang ada di Maka Vault ini, seluruh folder ya. Nah, ini saya akan pilih apel. Oke, sebelumnya saya harus tulis ini dulu. Buat apel dan add cherry berpelukan. Oke, kita generate. Nanti dia akan mereferensikan gambar apel yang ada di dalam folder kita dan cherry. Oke, udah jadi nih. Nah, bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Hasilnya akurat kan? Kalau kita lihat, apel bentukannya seperti ini, temanya seperti ini, stylenya seperti ini, cherry juga seperti ini stylenya. Kemudian hasilnya, bahkan ini ada apa ini, ping-pingnya di sini juga dia juga akurat kan. Nih sepatunya. Oke, bahkan ini ada pitanya juga akurat. Insert. Nah, udah. Kita udah bikin dua gambar ini jadi satu. Nah, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan tergantung dari prompt yang akan kita buat. Tapi di sini main feature-nya adalah kita bisa generate langsung lewat Maka, aplikasi Maka di sini tanpa perlu pindah-pindah, tanpa perlu download, langsung aja di folder lokal kita. Terus ini juga kita sudah optimasi untuk hasilnya menjadi lebih jauh akurat. Oke, itu untuk fitur utamanya. Terus teman-teman, misalnya teman-teman itu beli materi kreasi AI. Ya, Mas Agung, kreasi AI ya.
yang dapat materi prom-prom. Iya, betul. Ya. Nah, kalau teman-teman download maka kemudian udah punya juga ini materi kreasi AI, nah teman-teman itu juga akan dapat benefit prom-prom yang sudah disediakan oleh kita semuanya. Jadi teman-teman itu nggak perlu cari prom-prom, kemudian masukkan ke dalam ChatGPT, masukkan ke Gemini. Nah, itu nggak perlu. Langsung nanti di sini udah disediakan prompt-nya. Jadi langsung aja image AI sini, udah nanti pilih prompt-nya apa yang sudah disediakan. Tuh. Nah, kebetulan di sini saya belum ini ya, buka contoh-contoh prompt-nya. Ini saya belum tahu ini yang mana. Nah, itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Agung ya. Tapi di sini saya akan jelaskan secara technical fiturnya seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman punya materi kreasi AI, nanti akan dapat prompt-prompt seperti ini nih. Nah, langsung aja di sini perintahnya image AI ini tadi, terus di sini pilih prompt-nya gitu. Nah, nggak ribet kan? Tinggal pilih apa, misalnya minimal poster, oke, langsung generate, udah. Nah, jadi kita bisa regenerate juga, misalnya wah kurang cocok, regenerate lagi. Misalnya mau ditambahin prompt-nya, nah ini beda lagi kan. Oke, nah terus langsung insert aja, udah nih, jadi langsung masuk gambarnya ke komputer kita. Nah, jadi sangat-sangat efektif dan efisien teman-teman kalau teman-teman mau generate image langsung dari Makanut ini. Nah, itu salah satu fitur utama yang kita kembangkan di minggu ini. Pastinya banyak lagi ya fitur-fitur yang akan kita kembangkan lagi. Dan sekali lagi teman-teman, kita di sini bukan untuk software engineer, dan kita udah banyak banget bikin tools-tools software seperti ini. Ya, jadi ini dipastikan sudah ini proper ya untuk aplikasi-aplikasinya. Ini sekali lagi teman-teman kalau mau Makanutnya itu gratis, teman-teman bisa download di maka.agungsundoro.com. Oke, itu sih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Gua mau nanya ini Pak Sony. Ya, Cek, oh, sampai ini. gua Bang tadi Said ya. tentang Makanot tadi kan. Misalnya kita pengen buat suatu konten yang spesifik gitu kan, Hmm. dan aset yang tersedia tidak ada di dalam Makanot tadi. Misalnya kita mau buat suatu konten Hmm. tentang sesuatu yang spesifik dengan tujuan kita tadi, itu gimana ya Pak? Misalnya di Makanot tadi kan udah disediain prompt-nya, disediain asetnya misalnya gue lihat tadi kan. Misalnya kita Iya. mau tambah aset dari luar itu gimana caranya? Atau ada opsi lain gitu? Oh Misalnya ya, kayak gua ada bahan ini, gue ya. pengen konten gue ini bahan gue dari ini misalnya gitu. Ada opsi tambahan nggak di situ? Oke, saya share screen lagi ya. Oke, bisa banget Bang Rey untuk itu. Maksudnya di sini kita sudah sediakan itu untuk bahan-bahan yang sudah kita buat dan contoh-contoh aja. Tapi kalau misalnya mau buat sendiri gambarnya dari luar kita masukin bisa banget. Tinggal tambahin aja di sini misalnya nah, buat folder baru. Pencet escape aja tuh Mas Sony kalau ya itu. Oke. Folder baru.
kepenuhan ini. Saya hapus dulu ya. Bikin subfolder aja Mas kalau kepenuhan. Misalnya promo di dalam folder promo atau folder image AI itu Oke, di klik sini kanan. aja ya. Ya. Ini kita buat folder baru misalnya di dalam sini aja lah. Oke, misalnya apa tadi? Tes, ini aja lah. Oke, nah ini kita buat folder baru, terus di sini kita buat catatan baru, misalnya konten 1. Oke. Nah, nanti di sini di dalam folder ini masukkan aja gambar-gambarnya, misalnya mau ada reference dari lain atau mungkin dari internet itu juga bisa. Nah, ini misalnya contoh, bentar saya akan cari gambar dulu di lokal saya. Oke, ini saya buka dulu Travel in Finder. Oke, nah ini kan foldernya. Kita masukkan misalnya gambar ini. Terus dengan gambar apa lagi ya, sebentar. Sabar, lagi cari gambar. Oke, nah misalnya ini. Oke, ini saya masukkan ya gambar dari luar. Saya masukkan, kemudian saya buat ini. Saya mau generate konten di sini dengan referensi gambar di sini. Oke, ini referensinya. Oke, image AI. Buatkan saya alternatif icon dengan referensi ini. Misalnya ini TTT gitu. Oke, generate. Nah, kan bisa. Ini gambarnya tadi saya masukkan ke dalam foldernya. Terus referensikan, udah. Ini jadi nih gambarnya. Kalau kita lihat juga akurat kan. Sini sama, bentuknya referensinya sama. Seperti itu. Terus untuk prompt-nya juga ini sebenarnya bebas. Bukan sudah yang ada di dalam. Maka ya cuman bisa pakai itu. Tapi di situ hanya sebagai bantuan aja. Gitu. Kalau teman-teman misalnya udah punya materi, modul, kreasi AI, dan prompt-promptnya, nah itu bisa pakai itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah prompt aja sendiri gitu. Nah, prompt-nya ini juga akan membaca dari filenya ini. Kalau ini kan nggak ada prompt-nya kan tadi di sini. Nah, kalau klik prompt nggak ada. Tapi kalau ini di mana tadi ya? Oh, sini ya. Nah, ini kan ada ya. Sorry. Image AI. Nah, ini ada. Terus kalau kita mau bikin template prompt juga bisa, tinggal seperti ini. Admonition. Misalnya di sini test prompt. Buatkan gambar apel kartun. Ini apel dengan file animal. Oke, nah ini kita perlu refresh dulu. Ctrl R, oke, terus prompt, nah udah di sini. Sudah siap pakai gitu. Jadi untuk fiturnya ini itu fleksibel ya. Bisa kita pakai untuk generate konten dari luar, kita masukkan, terus di dalam sini kita bisa custom. Nah, tadi yang pertama saya jelaskan itu adalah
contoh-contoh yang sudah ada kalau misalnya, punya materi kreasi AI. Jadi nggak selalu harus diikutin, gitu sih. Ini gua udah paham juga tuh. Berarti kita bisa custom kan sendiri kalau memang mau di bahan dari luar ya kan? Bisa banget. Hmm. Oke, ada Bang Rocky. Tanya, kalau kita pakai reference, saya pernah pakai flow. Gambar orang, tapi pas di-generate orangnya jadi beda wajahnya, nggak sesuai referensinya. Kalau di Makernaut, apakah konsisten akan sesuai sama persis dengan Makernaut? Cara menghilangkan musik di Makernaut gimana ya? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Kalau di Makernaut, apakah konsisten akan sesuai sama persis dengan Makernaut? Nah, yang pertama itu tergantung dari model. Tapi di balik layarnya kita udah optimasikan codingnya supaya untuk reference itu semirip mungkin. Tapi kalau modelnya yang dipakai itu kurang bagus, ya nanti hasilnya juga kurang oke. Itu kita juga sudah sediakan model-modelnya di Makernaut. Teman-teman bisa tinggal pilih-pilih aja modelnya. Terus cara menghilangkan musik itu di Misi Om Sony. speaker itu. Oh ya, halo Bang Iya, Rocky. kan saya tadi coba download Makernaut-nya. Nah, begitu buka kaget deh suaranya kenceng banget ada musiknya. Ini gimana Oh, cara ngecilinnya gimana atau ngilanginnya di mute gitu loh, di mute. oh itu ada menunya di atas kanan itu. Oh, Saya screenshot. Ada gambar speaker. Ini kayaknya emang bermasalah sebelah terus nih kanan. orang nih. Gara-gara musik ini nih. Kayak kita nanti next release hapus aja musiknya Mas Sony. Ini di sini mute. Nah, di sini Bang Rocky kaget. Ini Bang Oh, Rocky ya. Di atas ini ada mute. oh iya iya. Oke. Oh ya, kenceng nih 28%. Kaget. Oke, teman-teman bisa download tuh ya free ya Makernaut ini. Fiturnya udah lengkap banget. Oke, itu aja Mas Agung. Mungkin ada tambahan? Oke, saya share screen lagi kali ya. Sebentar. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan kan? Ya, aman. Oke, jadi ini ya. Tadi pertanyaan dari Mas Rocky nih, pakai flow terus gambarnya orang generate orangnya beda wajah segala macam kayak gitu. Oke. Jadi gini, mungkin buat teman-teman juga yang baru banget belajar ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Sebentar. Saya bukain dulu deh. Ini saya layarnya banyak, bentar nih bukanya susah nih. Oke. Jadi gini ya, yang dimaksud sama flow itu tuh ini, flow. Jadi ada nama aplikasi, bukan aplikasi sih, service namanya adalah Google Flow. Jadi Google Flow ini adalah aplikasi yang dibikin sama Google yang berfungsi untuk bisa generate video atau gambar. Intinya ibarat kayak platform generations AI sih kayak gitu. Nah, di balik layar ini itu ada model-modelnya Google yang paling baru, yang lama dan ada yang paling baru. Yang ini sebenarnya saya udah bahas sih di video yang ini gitu teman-teman ya. Kalau belum mau nonton, pengen belajar tentang gimana sih caranya generate gambar dan juga video, itu bisa tonton videonya yang ini gitu. Nah, terus di dalam sini itu ada berbagai macam model-model gitu ya, entah ada VO3 sekarang kalau nggak salah 3 titik, wah saya nggak ngikutin, udah banyak banget ya pokoknya VO gitu ya. Jadi ini ada banyak lah Google VO tuh update terbaru, kalau nggak salah ada juga Google Omni yang terbaru tuh, model Google terbaru buat generate gambar dan juga video, dan itu udah wah gila banget, hasilnya bagus banget lah kayak gitu. Nah ini biasanya di generate via Google Flow ini kayak gitu. Nah korelasinya sama yang tadi kita bahas adalah di dalam Makernaut. Kalau Mas Sony kan tadi ngebahasnya tentang gimana cara generate gambar di dalam Makernaut ini gitu ya. Berarti kan nyambungnya kan kita ngebahasannya tuh gambar gitu kan. Nah di gambar itu sama di Makernaut juga sama. Makernaut ini cuman sebagai
interface aja. Apa ya? Kayak mobil tuh ya udah mobilnya doang gitu, tapi mesinnya kita yang pilih mau mesin apa nih, mau mesin Toyota, mau mesin apa Mitsubishi gitu kan, atau mau mesin apalah Ferrari, terserah kan, itu pilihan kita sendiri kayak gitu. Jadi opsinya tuh banyak, nanti bisa diakses lewat settings ini kayak gitu. Nah jadi nanti bisa dipilih kalau mau gambarnya truly bener-bener pengen akurat banget gitu, ya pilih model yang paling bagus. Pilih misalnya kalau gambar pakai Nano Banana Pro. Kalau misalnya mau generate video, kita belum support sih, baru gambar aja ya. Kalau generate video mungkin nanti gitu, itu bisa generate pakai Omni sekarang. Itu sebenarnya sih udah ada sih, tinggal kita masukin aja code-nya ke sini. Cuman ya satu-satu ya, gambar dulu. Paling bisa pilihnya ya Google Nano Banana Pro gitu ya. Tapi di dalam Makanot di dalam Makanot ini itu ada banyak ya. Jadi providernya nggak cuma Google gitu. Kalau Flow ini kan memang dedicated buat Google aja kan gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal Makanot ini bisa punya berbagai macam provider, dari mulai ChatGPT gitu kan, ada Image2-nya itu yang sekarang paling top gitu ya. Kalau kita lihat di LM Arena nih yang paling tinggi sekarang, kalau in terms of generations gambar yang paling tinggi itu text to image ini GPT Image2, itu adalah punyanya si ChatGPT. Jadi kalau kita mau generate gambar itu udah paling tinggi itu pakai GPT Image. Jadi kalau pakai ChatGPT sekarang itu gambarnya udah paling bagus gitu. Nah, itu udah terintegrasi langsung di Maka gitu ya. Nah, balik lagi kalau tadi kita ngomongin Maka di sini, ini fungsinya yang tadi Image AI itu adalah untuk speed atau kecepatan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada budget gitu, pengen gitu generate langsung cepet gitu ya, nggak perlu ribet-ribet segala macam, dan semuanya gambarnya bisa teroptimasi secara cepat. Mau bikin yang tadi saya bilang gitu kan, generate karakter sheet segala macam, itu bisa langsung cepet. Itu tinggal reference aja di dalam komputer kita, semuanya langsung bisa generate secara cepat lewat Makanot ini kayak gitu sih. Nah ini ya, jadi ini bentuknya yang text to image arena. Terus tadi musik juga ya. Ini memang udah kendalanya 2 kali sih orang udah report nih soal masalah musik ini. Mungkin kita nanti akan take off musik ini sih, background musik. Nah, ini fungsinya background musik memang tujuannya sebelumnya adalah untuk biar karena Makanot ini kan fungsinya dipakai Ya, buat Mas Agung, ya loh. ini Bang Rocky katanya nggak nemu nih volumenya. Oh, oke. Jadi gini. Dia DM ke saya. Coba mungkin bisa screen share kali Bang Rocky. Oh ya boleh. Oke. Nggak nemu volumenya. Tapi ini DM Oke. saya. Coba share, boleh Mas Bang Rocky kalau mau share screen. Itu biasanya dia adanya di vault history sih Mas Sony. Oh iya benar-benar. Belum masuk ke dalam Masuk ke folder. vault history. Jadi dia langsung Benar. tuk pertama Di kali. itu aja. Di ini aja Bang Rocky. Di sini aja. Biar bareng-bareng. Ini Bang Rocky malah DM saya. Oke. Oh, jadi itu belum masuk. Aku pikir itu udah masuk. Belum. Lagi nyoba aja cuma karena pakai ini punyanya saudara, komputer saudara. Aku mau share screen juga nggak enak sama dia. Oke. Itu jadi dari situ kemana larinya, harus kemana? Open vault dulu itu Bang Rocky. Oh, open vault. Oke. Yang paling atas itu. Coba open vault, terserah, bebas aja folder apa gitu. Folder bebas. Nah, terus nanti di situ udah masuk. Saya kasih contoh aja kali Mas Sony ya. Nih saya share screen. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman juga biar bisa beri contoh. Oke, jadi ini sorry ya geng ya. Ini udah 2 kali report sih, nanti kita update ya yang versi terbaru. Udah. Udah bisa? Oke. Udah bisa. Oke, jadi ya itu sih sebenarnya gampang sih. Ini kan default history nih, paling atas di sini gitu kan. Nah, nanti
kalau pertama kali buka ini belum ada nih. Ini folder-folder yang udah ada di dalam Makanot gitu. Ini ibaratnya kayak apa ya? Kalau kita buka aplikasi, kita buka folder dulu. Nah, di sini sebelah kiri tuh ada tulisan ini open fold gitu. Tadi ini nah ini ya open fold di sini yang fungsinya adalah untuk buka folder gitu. Jadi buka folder dulu, nanti kalau udah misalnya tadi ini sini bisa buka pencet tombol ininya terus pilih silent gitu ya. Nanti kita update berikutnya pencet ini deh gitu. Apa ini otomatis silent deh. Oke, gitu. Oke, segitu dulu deh. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau tanya, geng? Nggak ada nih kayaknya. Oke, kalau belum nggak ada, kita lanjut ke Nadia kali ya. Oke, Mas. Ini langsung aku lanjut Yuk. materi selanjutnya ya. Iya, yuk lanjut aja. Oke, jadi selamat malam ya teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang salah satu AI Jam yang sudah dibuat sama Mas Agung. Jadi namanya itu adalah The Content Alchemist. Jadi kalau misalnya tadi Mas Sony sudah menjelaskan tentang cara pembuatan konten dari segi gambar gitu ya. Mungkin kalau yang Content Alchemist ini dia itu lebih fokus untuk bikin ke konten tulisan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bikin artikel atau mau bikin kayak slide presentasi, nah itu bisa juga dipakai nih untuk AI Jam-nya ini, namanya The Content Alchemist. Jadi mungkin intro awal dulu ya, pasti ada lah ya teman-teman di sini tuh ketika brainstorming gitu ya, sering dapat banyak ide hebat, tapi ketika sudah mau mengeluarkan jadi output gitu ya, kayak ditulis, aduh bingung nih, gimana caranya? Nah itu bisa pakai AI Jam ini, yaitu Content Alchemist. Jadi apa sih itu Content Alchemist? Jadi Content Alchemist itu adalah Google Gemini Jam. Jadi dia itu AI, asisten AI yang dirancang untuk dijadiin mitra diskusi buat teman-teman semisalnya mau bikin suatu konten berupa teks. Kayak gitu. Nah, bedanya apa sih kalau misalnya dibedain sama AI yang di luar? Kan biasanya mungkin kita sering ketik tuh ya di Gemini atau di ChatGPT kayak buatkan skrip tentang bla 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 atau buatkan artikel tentang bla bla bla. Nah, itu kan pasti hasilnya nggak selalu bagus ya dan mostly pasti generik gitu. Nah, Content Alchemist ini perbedaannya atau kelebihannya itu pertama dia nanya dulu sebelum kita nulis. Jadi sebelum kita mengeluarkan ide-ide kita, dia nanya duluan gitu. Maunya bikin topik tentang apa, terus kayak mungkin ada bahasa yang mau dipakai itu pengen yang pakai gaul atau yang serius kayak gitu. Terus kelebihan selanjutnya adalah dia sistemnya itu stop and go. Jadi kalau misalnya di AI biasa dia tuh langsung aja tuh keluar dari 1 sampai 10 gitu. Kita nggak bisa ngedit atau ngasih masukan satu-satu, tapi kalau misalnya di Content Alchemist ini dia memberi waktu untuk kita untuk review tiap bagiannya. Jadi kalau misalnya ada bagian yang kurang bagus atau nggak suka nih, nah itu bisa kita minta ganti gitu. Terus selanjutnya yaitu adalah pasti hasilnya itu dia engaging. Soalnya kan ini sudah custom AI Jam yang udah kita bikin. Jadi dia memang disetting supaya lebih enak untuk dibaca. Dan untuk memudahkan ketika dibaca kayak relatable gitu. Terus selanjutnya dia dua arah. Jadi nggak cuman kita nyuruh AI terus dia memberikan hasil, tetapi juga dari AI menanyakan ke kita, terus kita yang ngasih juga inputnya ke AI-nya. Jadi hasilnya pasti akan lebih bagus lagi. Terus di sini untuk AI Content Alchemist ini dia bisa kita pakai untuk nentuin targetnya. Jadi kalau misalnya target spesifik gitu, kita mau bikin teks ini mungkin dibaca oleh anak-anak SD atau mungkin teman-teman kita kuliah kan pasti itu bahasanya berbeda. Nah itu kita bisa request ke Content Alchemist untuk menyesuaikan speaknya. Begitu kurang lebihnya. Terus mungkin ya Content Alchemist ini apa aja sih masalah yang bisa diselesaikan kalau misalnya kita pakai AI ini. Pertama pastinya adalah blank page syndrome. Jadi kan pasti sering ya kita kayak punya ide gitu banyak gitu yang di pikiran otak kita.
Tapi ketika mau dikeluarkan, mau diketik atau diomongkan itu pasti susah. Nah, di sini konten alkemis bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tinggal kita ketik aja, aku mau bikin apa. Dia nanti tinggal jalan aja, kali kita terima hasilnya. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah masalahnya nggak jelas arahnya. Jadi kita mungkin ada beberapa dari kita tuh memang di brainstorming lancar gitu ya, tapi susah pasti ngomonginnya. Nah, di sini konten alkemis bisa membantu kita untuk menyampaikan pemikiran kita dalam bentuk teks gitu. Terus yang terakhir yaitu adalah nggak ada engagement. Jadi pasti sering kita bikin konten script teks dari AI itu kan sering kayak kaku banget gitu, nggak terlalu menarik untuk dibaca. Nah, pakai konten alkemis ini kita bisa bikin tulisan teks itu dia lebih menarik sehingga bisa meningkatkan engagement juga. Terus selanjutnya apa sih yang bisa bikin konten alkemis ini beda kok kayaknya wow banget gitu ya dari penjelasanku. Soalnya yang pertama ya dia itu ada 5-hook strategy. Jadi di awal kita tuh nggak cuma nulis kayak pengertian dari apa, tujuannya apa, fungsinya apa, itu enggak. Kita ada masukin beberapa apa namanya kayak fitur-fitur, bukan fitur sih sebenarnya ya, kayak bagian-bagian yang menarik gitu, kayak mulai dari open-ended question. Jadi di awal kita tarik orang-orang kayak ketika sudah menyampaikan sesuatu kita tanya di akhir kayak dari 3 tips di atas mana yang paling lo butuhin. Nah, itu kan bikin orang kayak oh, yang mana ya yang paling dibutuhkan ya. Nah, kayak gitu itu kan meningkatkan interaksi gitu. Terus dia ada juga yang namanya light polarization gitu. Jadi dia kayak ngasih opsi gitu. Kamu tim Canva atau tim Photoshop? Lo tim yang mana? Pilih aja gitu. Terus ada intentionally imperfect. Jadi dia kayak kasih interaksi semacam kayak gue bingung pilih judul A atau B, bantu pilih dong. Atau mungkin simple gamification. Kayak isi titik-titik konten pertama gue tentang bla 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 bla. Atau mungkin ya spesifik CTA kayak tag satu teman lo yang butuh info ini kayak gitu. Nah, ini nanti bakal dirotasi. Nah, untuk di konten alkemis ini kurang lebih hasilnya kayak gini ya, kayak yang sudah ada di skripku ini juga sebenarnya bikinan konten alkemis juga. Jadi dia lengkap ya. Dari awal jadi ada subheading-nya, terus kayak ada penjelasannya, terus di sini yang tadi aku bilang tentang gamification di sini ada tambahan admonition-nya, itu yang bikin dia menarik gitu. Mungkin kurang lebih buat penjelasan konten alkemis gitu aja sih. Mungkin next-nya lanjut aja langsung ke cara pakainya aja ya. Jadi konten alkemis ini itu adalah salah satu gem yang ada dalam kursus kita yaitu kreator viral. Jadi di sini untuk akses kalian perlu beli dulu ya buat kursusnya, entah itu konten alkemisnya sebagai produk AI Jam satu-satunya ini atau mau sekalian aja dapat semua AI Jam di kreator viral. Nah, itu tinggal buka aja di Gemini Jam, di copy paste linknya, terus baru kita bisa langsung lanjut untuk bikin teks script yang ingin kalian bikin. Jadi untuk pertama kita kasih prompt aja gitu, simple. Tinggal topiknya apa. Ini di sini aku ambil tentang lesson kita ya, karena namanya Digital Lab. Jadi topiknya Digital Lab. Terus untuk membantu supaya AI-nya lebih memahami isi dari topik kita, masukin aja sedikit konteks di dalamnya. Jadi kayak ini adalah komunitas eksklusif untuk kreator digital Indonesia yang ingin menguasai tools AI dan strategi konten viral. Server ini berfungsi sebagai education hub, community, dan sales funnel untuk produk digital team. Nah, kayak gitu. Dari situ nanti langsung deh tuh, konten alkemis yang mikir sendiri, dia langsung kasih draft outline struktur konten. Jadi sebelum langsung generate, dia tuh kayak ngasih kita kayak kesempatan untuk review gitu. Mau nggak kalau aku bikinin outline-nya kayak gini? Nah, jadi kita sebagai usernya ya sudah tinggal baca aja gitu ya, sudah oke atau belum. Jadi tinggal dilihat aja outline-nya. Pertama kayak ada selamat datang Digital Lab, rumah baru kreator digital. Nah, berarti kan ini bagian intronya. Sudah oke kah isinya? Ini juga ada penjelasan secara singkatnya bakal diisi seperti apa. Terus selanjutnya, outline selanjutnya kayak menguasai tools AI tanpa pusing. Ini kan berarti penjelasan tentang AI apa aja yang bisa dipakai gitu. Terus ini bertemu dengan sesama kreator dan tumbuh bersama. Ini kayak berarti oh fungsinya dari Digital Lab itu seperti ini gitu. Terus dari outline terakhir baru rahasia konten viral dan cuan dari produk digital. Nah, ini baru CTA gitu kan kayak semacam pemasarannya untuk lebih ke konten viral seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih sudah ngerasa strukturnya oh sudah oke nih,
cukup segini aja. Nah, bisa aja langsung ya, lanjut ke pembuatan section pertama, ketik aja lanjut. Nah, baru nanti konten alkemis bakal generate konten yang outline yang pertama, yaitu selamat datang Digital Lab, rumah baru kereta digital. Ini sudah otomatis aja langsung keluar, jadi kalau misalnya udah oke tinggal copy paste aja sudah selesai. Tapi belum cukup situ aja, kan tadi kan ada berapa ini outline-nya? Ada 4 ya, berarti ini baru outline pertama. Kalau misalnya outline pertama sudah oke, berarti tinggal ketik aja lanjut. Dia bakal generate outline kedua. Terus dilihat nih, kalau misalnya ada yang ngerasa, ih kok cuman ini kan tentang mau ngasih tools AI gitu ya, dia cuman ngasih kayak pembuat ide pakai ChatGPT atau Claude, si pelukis aja ya pakai Midjourney atau Canva ya, kok cuma 3 doang gitu kan contohnya. Bisa nanti request lagi, berikan contoh tools AI lainnya. Nah, nanti konten alkemis akan nambahin lagi di bawahnya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Jadi dia bakal generate per outline yang sudah kita approve atau ACC, terus dia baru akan generate per outline-nya masing-masing satu-satu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ya udah tinggal di komen aja, dia bakal memperbaiki. Terus kalau misalnya ini sudah semuanya sudah oke gitu ya, sudah tergenerate sampai outline terakhir, baru nanti untuk memudahkan kita nge-review bisa ngasih prompt aja, masukin, gabungkan semua konten. Nah, dia nanti bakal menyatukan outline-nya dari 1 sampai outline yang paling terakhir. Kita tinggal review aja tuh, dibaca gini-gini. Terus kalau misalnya sudah oke gitu ya, terus aku pengen ganti bahasanya deh, kayak bahasanya ini terlalu kaku gitu, bisa ganti kayak di sini apa namanya, masukin aja promptnya kayak buat bahasa jadi lebih gaul dan seru. Nah, ini nanti bakal dia pakai bahasanya lo gue lah atau apalah kayak gitu, yang akan bikin lebih menarik. Ya, mungkin buat penjelasan penggunaan konten alkemis gitu aja sih. Ya mungkin kalau buat teman-teman buat maksimalkan penggunaan konten alkemis sih memang untuk hasil stripnya ya akan lebih enak kalau misalnya di copy paste-nya di Maka sih. Soalnya di Maka kan dia sudah ada fitur kayak admonition ya. Jadi kayak misalnya ada bagian CTA gitu, kita kayak masukinnya ada di satu kotak khusus sih supaya dia bisa nge-highlight isinya. Ini pun juga ada macam-macam gitu, ada note, abstract, info, tips, success, question, dan yang lainnya. Ini yang bikin konten tulisan kalian itu lebih menarik lagi. Ya, mungkin gitu aja sih ya penjelasan dari aku. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, belum ada kayaknya Nat. Masih pada malu-malu. Oke, oke. Oke. Ya udah kita lanjut dulu deh ya, geng. Oke, jadi itu sedikitnya penjelasan dari Nadia ya. Jadi apa namanya? Oke, ini kelihatan lagi ya, geng, tampilannya. Udah kelihatan nih share screen? Oke. Ya, jadi itu yang dimaksud sama Nadia ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal AI, tons of use case, banyak banget use case-nya. AI ini sebenarnya adalah sekarang udah bukan jadi salah satu teknologi yang cuman kayak apa ya, kayak satu use case doang, tapi ada banyak banget use case-nya. Studi kasus lah bahasa Indonesianya. Studi kasusnya tuh udah banyak banget. In case of marketing, branding, cara nulis atau content creations itu macam-macam gitu. Makanya nggak mungkin bisa di cover semua di dalam satu satu kursus digital. Nanti diceritain kenapa kayak gitu. Nah ini makanya kita bikin produk-produk turunannya kayak gitu. Jadi kayak tadi aja itu pada buat nulis gitu kan, ini ada yang namanya adalah The Content Alchemist. Ini buat blogging, buat bikin konten YouTube, buat apalagi segala macam, bikin artikel segala macam, itu bagus banget pakai The Content Alchemist ini gitu. Jadi dia memang AI yang sudah benar-benar dituning untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang mudah dibaca, orang gampang ngerti, dan penjelasannya tuh to the point kayak gitu. Udah dijelasin apa yang tadi dijelasin sama Nadia ini kursusnya kayak gitu. Nah, ini adalah satu bagian dari kursus yang lebih mega lagi, yang gede lagi, namanya adalah kreator viral kayak gitu. Nah, ini. Jadi kalau mega kursusnya tuh sebenarnya kalau di kita tuh ada 3, ada kreasi AI, ada kreator viral, sama ada sinema AI. Kalau kreasi AI ya buat teman-teman yang berurusan di bidang marketing, branding, media
media lah. Jadi generate gambar gitu kan segala macam, generate text segala macam ke dalam kreasi AI. Kalau teman-teman yang bergerak di brand medianya itu atau marketingnya berurusan dengan video generations, suara, sound, itu masuknya ke Cinema AI. Kalau yang tadi dijelasin sama Nadia yang memang fokusnya adalah untuk content creations, juga branding dan marketing, juga untuk pengembangan produk digital, masuknya ke dalam sini, kreator viral. Nah, ini kenapa sih ya, alasannya kenapa kita pecah jadi 3 kayak gini ya. Oke, nih ya. Ini adalah salah satu kursus aja nih yang kreasi AI. Ini ada statistiknya. Jadi kalau teman-teman buka pakai Makanut, ini ada statistiknya. Di dalam kreasi AI ini kalau kita pencet di sebelah kiri ini ada statistiknya, dan ini data nyata ya, beneran di dalamnya itu ada. Ini gambarnya di dalam sini aja ada 3.226 gambar sampel plus prompt. Jadi ada segitu banyak. Kalau digabung semua, mati kita. Nggak bakalan muat ini gitu kan di dalam sini gitu kan. Orang pusing nanti bacanya gitu. Ini satu aja udah luar biasa, banyak banget gitu. Jadi ini 3.226 gambar plus promptnya dan segala macamnya. Nah, itu makanya kenapa kita pecah-pecah. Jadi ya kalau misalnya teman-teman beli kursus yang kreasi AI ada pecah-pecah jadi kecil-kecil. Nah, ini untuk yang media. Kalau yang tadi yang kreator viral itu di sini itu juga sama ya. Ini di sini ada statistiknya, itu ada sekitar 341 gambar, ada materinya ada 450. Menurut saya sih ini adalah salah satu kursus digital yang paling lengkap yang ngebahas tentang gimana caranya ngembangin produk digital, dan juga yang ngajarin tentang gimana caranya untuk bisa bikin konten. Kenapa? Di dalamnya ini udah banyak banget materinya, 450 materinya. Kalau teman-teman beli kursus digital yang di luar sana yang lebih mahal-mahal lagi kayak gitu, harganya 600.000, 700.000, isinya cuman paling 12 materi, 15 materi. Nah, ini ada 450 materi, satu kursus yang ini doang. Ya, itu turunannya ada segini banyak lagi. Jadi nggak bakalan mungkin nggak muat di dalam satu kursus semua itu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau mau beli satuan yang tadi dimaksud sama Nadia, itu bisa pakai ini ya. Dapatnya satu aja kayak gini. Kalau mau beli yang lengkapnya ada di sini kayak gitu. Oke, jadi itu ya soal The Content Alchemist. Jadi coveragenya kita nggak mungkin bisa cover semua, tapi at least teman-teman bisa ada berbagai macam use case di sini. Nah, tujuannya juga dari kita bikin digital lab ini fungsinya adalah untuk kita bisa tahu nih teman-teman gitu use case-nya tuh apaan aja sih gitu kan. Teman-teman tuh pakai AI buat apa gitu. Nanti kita bisa bikinin tools-toolsnya lagi, mungkin sampel-sampel untuk bisa mengaccelerate pekerjaan teman-teman gitu. Jadi kemarin juga kan ada beberapa yang request tuh gitu kan tentang AI segala macam. Yaitu nanti masuk lagi ke dalam internal node kita supaya nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut gitu. Nah, ini kebetulan kayaknya ada Mas Ahmad doang nih kayaknya ya. Ini Mas Ahmad doang nih yang di dalam grup Discord nih yang join Classroom. Ini yang kemarin beli di kreasi AI gitu. Jadi itu kemarin Mas Ahmad itu kendalanya di kreasi AI ini yaitu, jadi dari sisi karakter sheet generator ini yaitu budgetnya nggak terlalu ini, terus bisa tapi pengen dapetin buat bikin kayak begini. Nah, akhirnya kita bikin manual mode di situ. Nah, nanti nextnya itu bisa pakai dapetin prompt-promptnya semua segala macam, itu nanti semuanya masuk ke dalam Makanut kayak gitu sih. Gitu, geng. Ya, terus ada yang mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut lagi materi? Mas Agung tanya aja Mas, sedikit. Ya, silakan Mas. Untuk grup Maka ini grup Maka namanya? Saya ini baru soalnya. Ini memang cuma ada di Discord aja ya, nggak ada di Tele atau di WhatsApp misalnya gitu? Buat sementara sih baru di Discord aja sih. Kenapa emangnya Mas? Iya, kalau saya memang agak tidak familiar sama Discord ya, soalnya biasa di Tele atau di WhatsApp aja, sehingga tadi saya kaget tiba-tiba ada notif sudah masuk, entah ini sudah di tengah-tengah atau mendekati akhir kan nggak tahu saya. Oh iya, memang kita baru ada di Discord sih. Emang kendalanya kalau pakai Telegram tuh biasanya nggak tahu ya, Telegram maksimum 250 bukan ya? Ada Mas Sony 250 ya kalau nggak salah, Telegram ya 250 orang grup.
Kalau grup enggak sih, enggak Mhm. terbatas juga. Cuman kalau di Discord itu kan bisa sekaligus ini, kita live-nya di sini juga. Tapi kalau misalnya memang, perlu sih, nggak apa-apa sih buat aja, untuk by text aja di sana. Tapi kalau untuk live-nya sih tetap kita akan di sini. Mhm. Ya mungkin itu pilihannya ini kali Mas Ahmad ya. Jadi kita apa di sini tujuannya itu tadi. Kalau nggak salah kalau WhatsApp ya, grup WhatsApp itu 250 maksimum chatnya. Terus Telegram mungkin bisa unlimited juga kalau Telegram. Cuman biasanya kalau di grup Telegram itu kita nggak punya yang namanya channel. Kayak Mas Ahmad tuh lihat sekarang di apa di dalam grup Digital Lab ini tuh ada banyak channelnya kan, ada welcome, announcement, rules segala macam kayak begitu-gitu. Jadi kita tidak bisa mengorganisasikan informasinya jadi lebih terstruktur. Misalnya kayak kita update nih, ntar ada tools update terbaru kayak gitu kan. Nah itu biasanya ntar kalau di Telegram tuh ketumpuk-tumpuk tuh. Bisa sih dibikinin channel-channel juga sekarang, cuman agak ribet lagi nih kalau kita mau melakukan apa kayak gini live streaming juga gitu di Instagram. Intinya sih featuresnya nggak sebanyak Discord gitu. Kita pilihannya opsinya kenapa kayak begitu? Karena kita pakai Discord karena featuresnya memang lebih banyak gitu, Mas. Oke. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang tanya kita tapi sepertinya error kenapa nih Mas Rocky? Aku mau coba nyoba aja yang nanya ke AI-nya kan ada tuh di Maka ya. Nah, terus pertanyaan simple apa itu Bitcoin tapi keluar jawaban error gitu merah. Process exited with code 127 bin SH cloud comment not found. Errornya di mana ya? Gimana maksudnya cloud comment? Sebentar, Itu sebentar. Nanti aku belum ke integrasi. Kalau menurut gua itu Bang Rocky, ini kan image apa generate image Bang. Itu yang lu tanya itu kan udah AI untuk apa Bang? itu Itu Beda memang beda ada Om Sony, fiturnya, Om Bang Sony itu Bray. Ini aku saya ya share. aku iseng-iseng aja kan kalau misalnya Ya, maksudnya pengen tahu ini. caranya makanya itu tuh. Aku udah DM Oke, itu tuh saya share ya gimana ini gitu. ya. Oke, Apa emang nggak bisa barangkali ya? Belum bisa. bisa kok. Tapi itu fitur yang lain sih, beda lagi ya. Oh, beda lagi. Oh. Ya, beda. Jadi yang tadi itu saya jelasin fitur terbaru dari kita yang Image AI, Generation AI. Tapi Oh, oke. kalau yang ngobrol langsung, itu ada juga namanya AI. Kita bisa tanya langsung ngobrol di dalam Makanut dan juga ada fitur yang mana Vault Agent. Nah, Vault Agent ini lebih ini lagi apa advance lagi fiturnya karena di sini kita bisa langsung ngobrol dengan folder dan file-filenya yang ada di vault atau folder kita. Jadi kayak semacam agent di sini. Nah, kalau yang di dalam sini ini kita ngobrolnya berdasarkan konteks yang ada di file ini. Nah, mungkin Mas Oh, Rocky harus ada filenya pakainya ya. ini ya, pakai ini. Yang mana pakainya Eh, ngobrolnya? sebentar, sebentar. Eh, Ini atau yang Vault Agent? tadi aku bolak-balik pakainya yang itu yang SAI ya, ask AI. Oh iya, apa itu Bitcoin gitu kan? Iya, nyoba Nah, aja. coba. Nah, Dia maka ini kan kita tools untuk eh, internalnya seperti ini. Tapi untuk AI kita harus integrasi dulu, Bang Rocky. oh gitu. Kita I see. belum build in
AI-nya langsung siap pakai, tapi kita harus setup dulu di sini, Mm-mm. di settings, bagian settings ini, terus intelligence. Oh, oke. Nah, untuk integrasinya itu harus install dulu Cloud, bisa pilih ya di sini Cloud Code, Anti Gravity, Open Code atau Codec. Nah, ini harus setup dulu. Mm-mm. Nah, cara setupnya juga sudah ada, misalnya mau Cloud Code gitu. Nah, ini sudah ada nih caranya, official dokumennya kalau mau integrasi dengan itu. Berarti harus bayar AI-nya lagi terpisah ya, harus langganan cloud gitu-gitu ya. Ya, terpisah. Kalau mau gratis pakai Anti Gravity gratis. Ini Hmm. tinggal install aja. Kalau cloud kan berbayar ya. Kalau mau yang gratis, Anti Gravity gratis ini tinggal download, setup ini di official dokumennya. Mm-mm. Seperti itu. Jadi nanti terintegrasi dengan Makanut seperti itu. Kalau yang gambar juga sama gitu ya. Gambar juga sama, integrasi juga. Oh, I see. Berarti yang Gitu tadi sih. itu belum bisa langsung dipakai ya, yang tadi itu yang Ya, bikin belum bisa. gambar. Harus integrasi dulu. Benar, Bang Rofi. Oh, iya. Aku pikir udah all in. Oh, oke. Nah, itu mungkin Mas Agung Tapi kalau kalau mau anti gravity bisa dipakai buat nanya-nanya yang kayak gitu-gitu, yang Bitcoin itu apa gitu. bisa. Ini saya Hmm, stop dulu ya. I see. Coba Oh, saya ganti Anti Gravity. Oh, ini udah. Oke. Pak, ini saya hapus dulu. .xai. Oke. Jadi gitu sih. Kita mm-mm. coba nih sambil nunggu. Yang lain mungkin. Nah, ini udah nih. Ini pakai Anti Gravity gratisan saya. Munculnya Bitcoin. Blablabla. Oke, insert. Udah masuk ke catatan kita. Oh ya, Tuh. berarti ya harus ada settingan lagi ya. Kalau pakai Ya, kalau Gemini bisa juga kali ya, Gemini. Gemini itu sekarang namanya jadi Anti Gravity, Bang Oh, Robi. oke. Sudah Aku ada migrasi ke Anti Gravity Gemini. aku ada Gemini Pro kalau misalnya. Kalau cloud kan belum ada, harus Oh ada. ya, itu Gemini Pro juga bisa dipakai Anti Gravity. Itu malah Oke. bagus lagi itu outputnya. Jadi gitu sih kalau misalnya bikin konten apa supaya terorganisir lagi dan bisa saling ngobrol, misalnya di dalam folder yang lain ada apa, konten-konten yang saling berhubungan, cross file, itu bisa ngobrol nanti di sini. Om Sony mau nanya Langsung, lagi, tadi untuk ya generate gambar gimana itu Bang kan Robi? tadi sempat disampaikan kalau ada optimasi untuk perintah gambarnya itu. Berarti Ya, emang dari Makanotnya ya, Makanotnya. Jadi perintah apapun yang kita kasih akan dioptimasi lagi untuk menghasilkan gambar yang paling ya benar sesuai. sekali Bang Oh, Robi. Jadi oke. kita nggak cuman tembak API udah gitu, tapi di balik layarnya, di codingnya itu kita udah optimasi. Nggak cuman sembarangan tembak udah gitu. Tembak Ini juga langsung. integrasi Oke. provider yang anti gravity juga kita di balik layarnya juga optimasi gitu. Oke. Siap. Anti gravity. Oke, itu sih Mas Agung bisa lanjut. Oke, ya gitu ya, Mas. Siapa tadi? Mas Rocky ya. Rocky. Gitu. Iya. Jadi memang kalau misalnya ini kayak gini. Tadi saya share screen lagi ya. Nah, ini tadi share screen. Udah kelihatan ya? Oke. Udah kelihatan belum nih? Udah kan ya? Ya, sudah. Oke. Ya, ini jadi kalau mungkin teman-teman tahu
aplikasi pencatatan Notions deh ya, paling gampang. Kayak gitulah ya. Nah, jadi ini Makano tuh ibaratnya kayak Notions kayak gitu untuk bisa melakukan pencatatan kayak begitu. Nah, tadi yang fitur-fiturnya built-in AI, terus juga ada tadi image generations, memang fungsinya buat speed up, ngencengin pekerjaan kita. Cuman perbedaannya adalah kalau misalnya contohnya kita pakai Notions, aplikasi Notions atau aplikasi apapun lainnya, itu biasanya vendor login namanya. Jadi kalau pakai Notions ya udah nanti kita langganan Notions nanti akan ada kredit limitnya. Sedangkan kalau pakai Makanote kita nggak ada kredit limit. Kredit limitnya ya tergantung tadi. Misalnya Mas Rocky pakainya Anti Gravity Pro, ya udah dihabisin tuh Anti Gravity Pro-nya sampai berapa limit Anti Gravity Pro-nya kayak gitu. Atau misalnya Mas Rocky punya lagi cloud, ya udah pakai cloud aja, subscription cloud-nya yang dipakai. Jadi ini aplikasi yang sangat-sangat extensible gitu. Jadi bisa dikombinasikan dengan berbagai macam provider yang ada di sana. Kalau misalnya bahasa teknisnya namanya adalah provider agnostik gitu. Nah, sama gambar juga begitu. Pilihannya gambar tuh luar biasa banyak gitu. Nah, itu kita bisa juga kalau gambar pakai toolsnya itu namanya adalah Open Router. Jadi di sini Open Router ini itu dia punya berapa Mas Sony ya? Ratusan ada berapa ratus gitu ya ini opsinya untuk generate gambar. Oh, ada 35 kalau nggak salah ini. Jadi Open Router ini bisa kita pilih providernya apa. Jadi nggak ada vendor login. Kita pun bisa pakai tadi Gemini gitu kan. Buat generate gambarnya, atau mau pakai yang latest and greatest itu bisa pakai ChatGPT juga sama. Itu opsinya semua kita tinggal konekin aja pakai API gitu namanya, nanti di setting ada, habis itu ya udah kita bisa generate langsung. Jadi in term of speed ini Makanote gila sih. Jadi bisa pakai apa providernya apa aja, dan juga dia itu Makanote ini itu kan adanya di lokal komputer kita ya. Jadi kita nggak akan ada batasan buat nyimpen berapapun terabyte data yang catatan kita. Misalnya contohnya ini. Ya, kenapa sih kemudian saya sama tim-tim yang lain yang ada di Digital Lab ini bikin aplikasi Makanote sendiri? Sama balik lagi, nih lihat statistiknya, ada 3.226 gambar. Kalau semua gambar ini, video, PNG file, dan materinya, semuanya, ini materinya 357, ini gambarnya 3.226. Disimpan di dalam, misalnya contoh aplikasi pencatatan kayak Notions, jebol server Notions-nya, gak bakalan kuat gitu. Makanya ini kita bikin aplikasi sendiri, maka kayak gitu sih. Gitu Mas Rocky tadi kayak gitu. Jadi ini ya buat teman-teman yang belum download lah ya. Ini adalah aplikasi gratis lagi. Siap. Gitu. Jadi bisa download, cobain lah ya kayak gitu. Gitu sih. Mau coba ya. Oke. Jadi gitu, coba-coba Mas Rocky. Nanti kalau ada apa problem, kendala, chat aja di Digital Lab. Nanti kita bisa kulik lagi apa problemnya segala macam bla 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 gitu ya. Oke, terus kayak belum ada nanya lagi, kita lanjut lagi kayak materi Mas Sony. Gimana? Oke, Mas Arno. Oke, lanjut lagi ya kayak materi supaya bisa optimal lagi nih kita streamnya. Oke, jadi gini ya, geng, kita sekarang saya kasih contoh deh beberapa ya yang ada di dalam ini. Kalau kita ngomongin soal AI ya, tadi kan kita dibahas di sini kan, ini AI ada banyak nih gitu kan, ini ada materi atau kursusnya segala macam ada banyak di dalam sini gitu. Kenapa sih nanti pasti ada pertanyaan, kenapa gue butuh prompt lu gitu kan, gue bikin prompt gue sendiri aja bisa gitu kan. Nah masalahnya adalah dengan use case yang segini banyak akan sangat sulit kalau misalnya kita come up sama prompt kita sendiri gitu. Terus juga akan sangat sulit untuk bisa mengimajinasikan hasil outputnya dari si AI ini tuh seperti apa gitu. Jadi dua hal itu yang kemudian kita butuh yang namanya adalah referensi pada saat kita mengerjakan atau berinteraksi dengan AI. Nah kayak gini, jadi kenapa kita bikin modul-modul seperti ini, fungsinya adalah kita jadi punya peta jalan pada saat kita berinteraksi sama AI. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita mau generate poster deh gitu ya, kita
buka restoran makanan gitu kan. Kita mau generate poster. Kalau kita cuma ngomong doang ke ChatGPT bla 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 gitu kan. Bikinin gua gambar poster segala macam tanpa ada base prompt yang jelas, tanpa ada contoh gambar yang bagus gitu kan. Akhirnya endingnya kita jadi nggak, outputnya jadi begitu doang gitu ya. Terus juga outputnya jadi nggak bagus gitu. Ini kenapa kita bikin modul kayak begini? Tujuannya adalah ya gitu, kita ada promptnya, terus juga ini beberapa contoh-contoh gambarnya, misalnya kayak gini tuh. Jadi buat teman-teman yang punya UMKM segala macam mau bikin poster, ini kan poster-poster yang ini aspek rasionya 9:16 kan. Ini bisa langsung diposting ke ke Instagram gitu kan. Ini lagi nasi goreng bakar terbaik di Yogyakarta misalnya, kayak begitu-begitu. Atau rendang apalah nggak tahu ya. Kayak gitu-gitu. Ini contoh-contohnya kayak gitu. Itu sih. Terus juga dari setiap gambar-gambar ini itu dia punya yang namanya art style. Kalau kita ngomongin soal AI, ada yang namanya adalah art style. Art style itu adalah kayak apa ya? Tema kali Mas Sony ya? Apa template kali? Sebutannya apa sih kalau art style tuh? Bahasa sederhananya. Kayak gaya Gaya art style. ya, gaya seni kali ya. Bahasa Indonesianya kali ya. Ya. Ya kayak gitulah ya. Jadi dia ada disebut sebagai, kalau kita ngomongin soal AI namanya adalah gaya seni itu, atau art style lah gitu ya. Nah, kayak gini. Ini sebutannya art style-nya adalah semi 2 dimensi, semi realistik gitu ya, kayak gini. Kalau yang tadi misalnya nasi goreng kayak begini, nah ini namanya biasanya tuh sama semi realistik. Ada nggak lagi yang lainnya? Ntar. Nah ini kalau kayak gini, ini kartunistik kayak gitu, bentuk-bentuknya kayak begini segala macem, yang lebih pop up. Jadi kayak begitu. Ini makanan gado-gado. Jadi teman-teman itu misalnya, nah ini ya, ini namanya adalah ilustrasi. Kalau ini art style sebutannya adalah ilustrasi. Nah, buat kalau teman-teman misalnya yang punya atau yang pengen, yang bergerak gitu di bidang UMKM segala macam, jualan makanan lah, jualan minuman lah, atau punya brand makanan, atau mau kolaborasi sama brand makanan dan minuman, itu bisa kasih contoh, lihat, kasih gambar, ini bakso lu ntar jadi bentuknya begini loh, ntar lu minuman lu bisa jadi bentuknya kayak begini loh, kayak gitu. Jadi ini bisa dipakai sebagai basis untuk melakukan promosi gitu. Contohnya ada banyak banget nih, ada kerak telur segala macam, nasi uduk lah tuh, sayur asem, begini-gini lah ya. Ini banyak lah contohnya kayak gitu. Nah ini juga poster-poster ini bisa dipakai untuk jadi nggak cuman dipakai sekali doang ya, sekali generate poster terus di print, enggak gitu. Tapi prom-prom yang ada di dalam sini itu bisa dipakai untuk kebutuhan konten-konten berikutnya gitu. Jadi pada saat kita mau bikin konten berikutnya itu di Instagram segala macam, itu kita bisa, misalnya kita mau bikin karosel, gambar karosel kayak gitu, tentang nasi goreng, cerita nasi gorengku dengan dia misalnya. Nah itu bisa juga kayak begitu gitu. Jadi nanti karosel segala macam bla bla bla, base-nya gambarnya di sini kayak gitu. Itu bisa pakai kayak begini gitu. Dan ini masih banyak lagi. Ini baru satu ya, poster makanan, ini poster minuman tuh, es campur, apalagi ya, es teh manis tuh, bajigur, apa banyak macam-macam sih itu. Nah ini kacang hijau lah, macam-macam lah di sini banyak ya. Ini jadi kalau mau kolaborasi gitu kan dengan orang-orang dengan brand-brand UMKM ya bisa pakai kayak gini. Poster-posternya nanti dikasih lihat aja kayak gitu. Terus kemarin kita juga sempat launching juga namanya ini AI Arts Bundle gitu. Jadi kalau AI Arts Bundle ini fungsinya adalah untuk teman-teman yang pengen melakukan eksplorasi lebih jauh lagi dari brand gitu ya, pengen crank up AI-nya tuh sampai sejauh mana gitu. Nah ini bisa cek kursus yang ini gitu, namanya AI Arts Bundle. Ini ada 3.000 gambar contoh dengan berbagai macam model, berbagai macam gaya seni yang tadi kita ceritain. Jadi kalau kita ngomongin seni itu banyak banget ya seni gitu kan. Itu misalnya kita yang kayak gini robotik gitu ya. Ini kita benar-benar di bagian sini itu nge-push secara benar-benar benar-benar di-push AI-nya gitu ya, untuk berbagai ratusan use case dan ribuan gambar gitu ya. Nanti kita bisa lihat semua contoh gambarnya dan juga prompt-nya di sini, ada di dalam sini. Nanti 3.000 gambar. Jadi tidak, kalau iya ada yang nanya ya. Oke.
Oke, ya lanjut ya, belum ada tadi. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi ini ada 3.000 contoh gambarnya. Jadi selain dari kalau teman-teman ke kreasi AI, ini kan kalau ini satu model doang. Kalau teman-teman beli yang all in one kreasi AI, jadi di dalamnya ini tadi berapa nih? 3.226 gambar plus prompt. Nah, kalau di sini ini ada 3.000 gambar lagi, jadi in total sekitar 6.200 gambar lebih gitu ya. Mungkin 7.000 ya. Nggak kehitung, banyak banget nih gambarnya di sini. Jadi kayak gitu. Balik lagi. Ini adalah tempat untuk bisa kita melakukan explore kayak peta jalan kita lah gitu ya kalau mau ngegenerate gambar gitu ya. Ini kita ngomongin gambar dulu ya, belum nyentuh video nih. Nanti video ada lagi gitu kan. Jadi gambar dulu aja segini gitu ya. Jadi kalau mau generate gambar, kalau kita punya modul-modul yang bentuknya seperti ini, kita nggak akan pusing lagi berikutnya gitu kan. Karena kita udah tahu, oh ini promptnya begini, kalau mau gambarnya begini gitu kan. Tinggal lihat contoh gambarnya gini, oh promptnya ini, ya udah gitu kan, selesai kayak gitu. Jadi kalau kita mau kerjasama sama brand segala macam, itu semuanya udah ada semua contoh-contohnya di sini. Ya, tadi ini misalnya 217 pahlawan, ini juga bisa. Nah kayak gini ya, misalnya kita mau bikin cerita-cerita ini juga bisa gitu kan. Misalnya 3D brandnya tuh mau kerjasamanya yang bentuknya tuh animated style, ya udah kayak begini kan gambar-gambarnya nih, Ahmad Dahlan lah segala macam. Ini 217 pahlawan Indonesia, seluruh Indonesia yang versi 3D Pixar Animations. Jadi benar-benar udah ada tampilan semua di sini gitu sih. Nah ini kalau yang teman-teman bergerak di bidang fashion gitu nih ya, ada 196 AI avatar wanita. Oh sorry, bukan yang ini ya, fashion mana ya, fashion outfit ini dia. Oke, ini dia. Nah ini ya, misalnya kayak gini, ini baju-baju outfit begini tuh. Jadi benar-benar ini, dan ini contoh gambar plus promptnya ya. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung. Ini kan yang gambar-gambar baju-baju wanita tuh. Ini ada yang gotik-gotik, ini yang casual, ada yang formal bentuk kayak gini tuh. Ini banyak sih, 300 lebih kali ini hijab nih tuh. Jadi kalau teman-teman misalnya ada suka sama spesifik desain baju tertentu, misalnya teman-teman affiliate Shopee, affiliate TikTok gitu, baju-baju perempuan atau apalah gitu, baju-baju gitu kan. Ya udah, nanti tinggal ambil aja di sini modelnya, ganti bajunya pakai baju yang ada di Shopee, habis itu diupload lagi. Ya udah, nanti kita bisa affiliate Shopee, misalnya affiliate TikTok gitu ya. Balik lagi. Ini udah ada contohnya ya, dan ini udah ada AI avatarnya, tinggal pakai, beres gitu ya. Jadi nggak ngawang gitu. Udah kita udah punya peta jalannya gitu sih. Oke, jadi itu, ini logo-logo juga kemarin kita udah bahas ya, logo-logo mungkin kita skip aja bagian yang itu. Terus habis itu ini beberapa modul-modul yang kita kembangin juga. Terus habis itu sekarang mungkin pertanyaannya adalah kayak gini. Misalnya kalau tadi kan contoh-contoh modulnya nih gitu kan. Kalau misalnya contoh-contoh studi kasusnya dalam konteks misalnya ini gimana gitu kan. Dalam konteks dunia nyata, kalau misalnya kita generate gambar emang bisa jadi duit gitu kan. Nah oke, ini dijelasin satu-satu ya, ini materinya ada banyak lagi gitu kan. Nanti kita bahas satu-satu mungkin setiap minggunya gitu ya. Jadi mungkin kita start dulu dari yang paling pertama, AI arts. Oke, jadi generate gambar bisa dapat duit. Dari mana duitnya? Oke, jadi ini sebenarnya udah ada juga videonya ya di sini ya. Nanti teman-teman kalau mau nonton lagi di sini ada videonya. Oke, jadi AI arts itu adalah gimana caranya kita bisa ngambil atensi seseorang, lalu kemudian dari sana dapetin AdSense dari sana gitu ya. Nah salah satu yang paling gede namanya adalah AI Fusion Hub. Cari aja di YouTube, Instagram, terserah lah itu ya. Ini AI Fusion Hub. Dimana di AI Fusion Hub ini dia itu bikin berbagai macam AI arts ya, dalam bentuk video, lalu kemudian diupload ke sosial media. Nah ini penghasilannya gede sih, bisa karena dia di luar negeri jadi AdSense-nya gede, ya udah jadi kayak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kalau kita cuma ngandelin AdSense doang itu bakalan susah gitu. Jadi ini ada namanya, kalau teman-teman mau lihat itu ada referensinya adalah AI Fusion Hub di sini. Lalu kemudian berikutnya, luar negeri bang, gua nggak relate gitu kan. Oke, yang Indonesia deh gitu kan. Ada namanya, cari aja di YouTube, namanya Cute Duck Lele. Cari aja nih, Cute Duck Lele ini adalah karakter fiksi buatan Indonesia yang
punya viewsnya gila-gilaan, 19 juta view, 25 juta view, terserah lah ya, itu gede-gede semua. AI cute duck lele. Nih ada videonya di sini, tinggal tonton aja. Nanti di sana udah ada penjelasan materinya segala macam lengkap gitu ya. Nah, di dalam sini AI cute duck lele itu dia bikin karakter-karakter atau cerita-cerita lucu sederhana itu untuk anak-anak, nggak ada voice overnya, nggak ada apapun, cuman yang penting generate aja langsung pakai. Kalau teman-teman tadi udah tahu belajar tentang Google View 3 misalnya atau video generator lainnya gitu, ya udah cuman generate gitu doang, habis itu ya udah bikin terus dapat viewsnya jutaan gitu ya. Dia kayaknya juga dapat AdSense, cuman kayaknya AdSense juga nggak gede-gede amat juga gitu kan, karena memang base-nya di Indonesia. Tapi ini kalau berdasarkan statistik penontonnya adalah anak-anak Indonesia gitu ya. Terus juga coverage-nya ke Malaysia, Filipina sampai ke Jepang gitu ya. Jadi berdasarkan statistiknya itu coverage-nya ke sana, views-nya gede banget ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya sayang banget ini kalau misalnya dia itu cuman ya bikin-bikin video doang gitu ya. Sebenarnya mereka bisa melakukan pengembangan lebih banyak lagi untuk misalnya mau dapat cuan segala macam, itu bisa lagi dikembangkan. Caranya adalah bikin yang namanya adalah kayak begini, merchandising kayak gitu. Jadi kita bikin generate AI, dapat duitnya dari mana? Nggak directly dari pada saat kita generate AI. Bisa juga dapat duitnya itu dari merchandising, bikin boneka lah, bikin apa, IP, intellectual property atau haki, macam-macam kayak gitu. Jadi itu bisa dibikin semua kayak gini. Gitu sih. Nah, itu materinya kalau mau bikin merchandise itu ada di ini kreasi AI. Mungkin itu nanti akan ada lagi turunan lagi. Makanya ini banyak banget tuh materinya kan tuh segini tuh. Nah, ini merchandising misalnya mau tadi merchandise apa ya? Merchandise nih, mau bikin art toys lah, mau bikin fridge magnet kayak gitu kan. Nih ada fridge magnet tempelan kulkas, mau bikin gantungan kunci sesederhana gini, bikin kaos lah, udah ada karakter, udah terkenal, bikin kaosnya, bikin tote bag, bikin tumbler. Nah, jadi duitnya itu dapat cuannya tuh dari sini gitu. Jadi kepada saat kita ngembangin sebuah karakter segala macam itu kita bisa dapat penghasilan dari sini gitu. Itu baru 2 ya kali ya, AI arts, AI karakter gitu ya. Terus ya penghasilan tuh dari situ, merchandising. Salah satu contohnya juga Disney nih. Disney. Sebentar, Disney. Aduh lupa nih use case di mana saking banyak kayak gitu ya. Ada nggak lagi ya AI influencer sebentar? Merchandise ya. Oke, merchandising deh, kita bahas merchandising. Ini juga ada salah satu karakter di mana ya? Merchandise. Duh, saking banyaknya tuh lupa. Gimana lah, ini dia merchandise, materi merchandise namanya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat gitu kan, itu contohnya gampang deh, McDonald deh gitu kan. McDonald gitu kan, kalau kita makan ke McDonald itu ada namanya paket Happy Meal namanya. Nah, itu dia jual juga tuh merchandise McDonald, entah ada tote bag-nya, kaosnya, apalah segala macam ya, pokoknya dijual aja McDonald gitu kan. Beli ayam dapat ginian kayak gitu ya. Nah, ternyata ini tuh IP-nya mereka atau intellectual property-nya mereka, hakinya itu bisa jadi duit juga kayak gitu. Gitu sih. Nah, ini juga misalnya contohnya Starbucks, teman-teman beli kopi gitu kan. Nah, itu ada tumbler-tumblernya ini dikoleksi loh sama orang kayak gitu. Jadi ada banyak banget, endless gitu possibility-nya kalau kita bisa ngelihat lagi lebih jauh lagi tentang AI. Semua balik lagi ini udah dibahas semua nih. Juga Nintendo yang suka ngegame nih gitu kan, paling beli kalau udah ngegame Super Mario Bros pasti kita pengen dong punya kaosnya Nintendo, kaosnya Super Mario segala macem ya, gitu-gitu juga itu kita bisa desain semua pakai AI. Ini juga kaos segala macam itu tadi prom-promnya semua segala macam. Ini prom turunannya merchandise segala macam ada di kreasi AI. Jadi itu ya use case-nya 2 ya pada saat kita mengembangkan karakter, bikin kalau mau generate AI, mengenerate gambar itu duitnya di mana? Duitnya di sini gitu sih. Ini baru ngomongin gambar aja ya itu. Ini masih banyak lagi, gue meledak nih kalau jelasin semua gitu kan. Mungkin nanti kita di next minggu depan kali penjelasan berikutnya gitu.
Jadi ya itulah kalau teman-teman tertarik gitu ya pengen ngembangin lagi, ini kursusnya ada di digital.agungsundoro.com nih kursusnya yang ini gitu. Sip gitu. Ada pertanyaan geng? Apa nih Mas Piu Piu? Menarik. Thank you Mas gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya use case tersendiri, balik lagi ya. Kan kita nggak tahu ya, kita bukan cenayang gitu ya. Bukan apa bukan dukun gitu ya yang tahu semua use case studi kasus. Kalau teman-teman ada studi kasus tertentu nggak ngerti di bagian sini segala macam bla bla bla, itu mungkin kita bisa nanti masukin ke sini bareng-bareng, terus kita bisa apa diskusiin bareng-bareng. Itu kan Mas Ahmad nih mau nanya nih apa nih? Iya betul Mas, pertemuan ini setiap minggu. Jadi kita bahasin satu-satu gitu ya, segala macam bla bla bla. Mas Ahmad nih udah ada nih, udah punya dia materi kreasi AI-nya. Jadi kayaknya sih udah langsung bisa praktek kali ya. Itu tuh prompt-nya udah lengkap banget Mas. Tinggal copy paste aja itu. Gitu. Nanti kalau Mas Ahmad ada mau request materi apa, nanti kabarin aja ke sini, nanti kita bikinin materinya. Oke. Sambil jalan geng ya, kita nanti lihat lagi sebentar. Mana tadi? Ini. Bener Mas, minggu depan saya. Ya oke. Oke, ada yang mau nanya lagi geng? Mas Sony ada yang mau ditambahin? Saya sudah sih, Mas Agung udah cukup untuk minggu ini. Nanti terlalu banyak juga, Oke. nanti malah ini hilang gitu nanti Oke. apa yang sudah kita ini. Oke, yang lain aman ya? Aman sih. Aman Pak. Oke, sip. Oke. Iya, tadi sebenarnya apa nih? Ada yang nanya kah? Mas Agung mau nanya, itu kalau pakai open router itu emang harus bayar di depan ya? Tapi kan ada yang gratisannya itu ya, tapi tetap harus bayar dulu baru bisa pakai open router. Free-nya ada kan Mas ya? Mas Sony ada ya free? Free-nya ada. Free-nya ada tapi pakai sebentar. Itu untuk apa ya, Mas Rogi? Untuk generate gambar kah? Untuk gambar. Oh, kalau untuk gambar, open router nggak ada yang free. Kalau open router yang free hanya yang Bytex saja. Kalau gambar, bahkan sekarang Google Gemini pun sudah ini membatasi, udah nggak bisa free lagi untuk gambar API ya. Oke. Tapi itu juga nggak banyak sih ininya, makan kreditnya, Mas Rofi. Oh, kalau top up $5 tuh bisa berapa banyak? Banyak banget itu. Banyak itu Mas Rofi, banyak banget. Oke, nanti aku coba. Itu sih. Ya, itu. Tadi saya share lagi ya Mas Sony, bentar. Sebelum kita close kali ya, geng. Oke, tadi dulu. Mungkin kalau misalnya ini tadi saya mau ngebahas juga tuh yang masalah ini ya. Apa kayaknya kita nggak sempat waktunya. Jadi kemarin kan sempat ada yang nanya ya gitu ya. Jadi gimana caranya bikin video buat musik gitu kan segala macam. Itu kita lagi. Saya itu yang nanya. Oh ya, Mas ini ya. Saya Mas Toki lagi yang nanya ya. Gimana caranya bikin video otomatis supaya bisa iniin apa? Pakai AI. Nah, ini sebenarnya ada 2 tools ya yang kemarin sempat kita eksplorasi selama 1 minggu. Itu ada Remotions, namanya ada Heygen. Aduh kan. Gua banyak banget ya Heyframes. Kalau nggak salah ini deh. Heygen, astaga, apalagi namanya? Hyperframes. Itu kebanyakan ya. Ini kadang-kadang suka lupa inget. Hyperframes. Aduh.
Ini namanya ini. Jadi nanti mungkin pengembangan ke depannya sih kita bakalan masukin ini ya, entah either ini atau ini untuk bisa dimasukin ke dalam aplikasi kita yang namanya adalah Clip Motif di sini gitu. Jadi kalau misalnya mau generate video otomatis gitu, nanti dia masukin aja videonya, di-upload langsung keluar, bisa jadi either nanti ada stok videonya atau bisa bikin automated motion graphic. Cuman keterbatasan AI lagi kayaknya sih ya, itu harus pakai API key juga gitu, nggak bisa langsung totally gratis gitu ya. Ini balik lagi ke Mas Rocky kayak tadi gitu ya. Jadi untuk saat ini AI itu memang kendalanya adalah kita nggak bisa semuanya total itu gratis banget, susah gitu ya, benar-benar menemukan angle-nya tuh, cari crack-nya tuh susah banget gitu kalau mau gratis. Jadi memang kita harus ada sedikit modal juga gitu buat pada saat kita mau melakukan generasi AI, either itu gambar, suara ataupun video kayak gitu. Nah, tadi platform-platformnya udah dijelasin semua gitu. Nanti bisa dicek sendiri di sana. Kalau Open Router itu materinya sebenarnya udah ada di video yang Open Router ini. Ini mungkin Mas Rocky bisa tonton yang ini Open Router gitu ya. Jadi tata cara gimana caranya pakai Open Router tuh gimana, ada juga materinya di sini gitu. Jadi nanti tinggal lihat aja Open Router tuh apaan, bla bla bla. Kalau teman-teman yang belum nonton, ini materinya tentang Open Router di sini udah dijelasin secara lengkap tentang Open Router apaan kayak gitu. Sip, itu aja sih mungkin di minggu ini. Udah kita hampir udah jam 9 nih kayaknya, udah hampir 2 jam kita live stream ini. Jadi biar nanti minggu depan kita ada topik lagi pembahasannya gitu. Oke. Ada lagi Mas Sony tambahin? Udah, itu aja sih. Oke, ya udah ya, mudah-mudahan kita minggu depan dapat lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang seru lagi biar kita bisa diskusi-diskusi lagi lebih lanjut gitu. Oke, itu aja ya. Oke. Apa nih Mas Ray, ketika apa nih? Oke, sama-sama Mas. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang ngerasa kayak live stream ini berguna, mungkin bisa sharing-sharing kali ya event live stream ini biar makin banyak lagi teman-teman lain yang join gitu ya. Share aja linknya nanti, live stream ini itu kan ada di itu, terus linknya juga bakalan tetap sama kan gitu. Balik lagi biar nanti kita ada pertanyaannya tuh, ada range pertanyaan biar kita lebih seru lagi bahasannya. Kalau ada banyak yang nanya kan kita bakal seru nih gitu kan. Oh nih nanya gini lagi, nanya itu lagi, wah mantep nih gitu. Jadi bantuin teman-teman ya, kalau emang seru kita supaya lebih ramai lagi ke depannya gitu, minggu depannya. Oke, itu aja. Mas Sony tambahin. Oke, sudah sih, itu aja. Thank you teman-teman yang udah join semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan ya bisa join lagi dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa saling berbagi ilmu, nggak cuman kita aja, tapi mungkin kalau ada yang lain yang mungkin punya pandangan yang lain, punya ilmu yang lain, kita bisa berbagi bareng-bareng gitu sih, teman-teman. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Oke, thank you Selamat semuanya. malam. Malam semua.